Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan menyalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, kita berjumpa lagi untuk mendengarkan sabda ini. Menarik untuk melihat bagian awal dari bacaan ini. Sudah jelas-jelas Yesus berbuat sesuatu yang baik, mengusir setan dan membuat seorang yang bisu berkata-kata. Perbuatan yang baik. Tetapi ada saja orang yang berpandangan buruk, yang nyinyir dalam bahasa kita yang lebih umum. Ada saja celah untuk melihat yang kemungkinan melihat yang buruk, bahkan ketika itu sesuatu yang jelas-jelas baik. Ada saja yang dicari-cari sebagai sesuatu yang buruk. Sekurang-kurangnya tuduhan-tuduhan seperti yang kita dengarin. Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Saya berpikir dengan melihat bacaan ini, ketidakbahagiaan, kekacauan, itu tidak selalu karena masalah dari luar diri kita. Bahkan ketika keadaan sekitar kita baik-baik saja, orang-orang yang cenderung nyinyir, cenderung yang membawa pemikiran-pemikiran negatif, akan selalu dihantui oleh kenegatifannya sendiri. Pemikiran-pemikirannya yang buruk, oleh kecemasan-kecemasannya, kecurigaan-kecurigaannya. Dia akan selalu terganggu oleh cara berpikirnya sendiri. Sekalipun dunia sekitar sedang baik-baik saja. Saya pikir ini bisa menjadi pelajaran juga bahwa jangan-jangan persoalan itu ada pada diri kita masing-masing. Sementara kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang masih kurang menurut kita dari luar diri kita. Dan ini saya pikir terjadi di banyak aspek dari hidup kita ya. Dari pekerjaan, dari
hidup bersama di tengah keluarga. Seolah-olah masih saja ada yang kurang, yang jangan-jangan kalau dilihat oleh orang lain yang lebih positif, apa yang sudah kita miliki ini pantas untuk disyukuri. Bahkan sudah bisa membawa sukacita. Misalnya soal rezeki, rasanya mungkin masih kurang ini dan kurang itu. Masih mencari yang kurang. Padahal syukur sudah ada yang baik. Nah, dalam konteks bacaan ini kita melihat bahkan dari sesuatu yang baik, orang-orang yang memang dalam dirinya berniat buruk, mereka masih berusaha mencari yang salah. Dan pada akhir dari bacaan ini kita bisa melihat, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Pemikiran-pemikiran yang tadi kita dengarkan di awal, yang begitu negatif, yang mencurigai, yang selalu berusaha mencari kelemahan, bahkan ketika tidak ditemukan kelemahan, dimunculkan tuduhan-tuduhan, hal-hal semacam itu mencerai-beraikan. Tidak membawa kesatuan. Kalau sudah ada kecurigaan, tidak akan ada kesatuan. Dan kecurigaan itu selalu berdasar. Sekurang-kurangnya dalam bacaan ini, ada mereka yang berkata, mereka ini orang-orang yang menaruh curiga, yang berniat juga untuk mencobai Yesus. Nah, menariknya sebagai solusi, Yesus di sini yang sudah tahu pikiran mereka masih bersedia pula memberi penjelasan, mencoba memberi pengertian. Kita berharap dengan bimbingan Roh Kudus, kita menaruh kepercayaan kepada Yesus, menerima karya-karyanya dan mengakuinya, ikut serta untuk menyatukan, bukan untuk mencerai-beraikan, dan terutama meminta bantuan Roh Kudus memberi kita pengertian untuk memahami arti kedatangan Yesus dalam hidup kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.